Nah saya bingung, saya muter, ada warung di situ, saya ke warung. Ketemulah ibu yang punya warung itu yang lagi jualan. Ini saya merinding ceritanya. Dia bilang gini, ada apa Den? Saya tanya, ibu rumah teman saya Asri yang di situ mana? Terus ibu itu langsung ngomong, Astagfirullahaladzim Den. Gitu. Saya tanya, kenapa? Aden waktu 3 hari yang lalu ngapain di tempat itu sendiri? Di tanah itu sendiri, Aden ngomong sendiri. Hah? Saya sendirian. Oh, Dia jadi lihat, si ibu itu ngelihat. Aduh. Saya sendirian gitu ya di tanah itu, saya ngomong sendiri, saya tidur sendiri di sana. Nah, akhirnya saya cerita pengalaman saya, rame lah itu kampung. Rame. Sampai ibu itu bilang, Asri yang mana sih? Emang di sini ada yang namanya Asri. Nah, tiba-tiba ada yang namanya Pak Ustadz siapa ya? Lupa saya lah gitu. Dibilang, Asri yang ini bukan, bentar dia. Akhirnya dia ngambil foto. Foto di rumah dia ditunjukin. Ini ada orang sini namanya Asri, ini bukan itu. Saya ingat banget dan cantiknya sama di foto itu. Saya bilang, iya ini orangnya. Di mana dia sekarang? Semua orang diem. Halo sob, balik lagi bareng gue Refdi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada malam hari ini sob, gue udah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini berprofesi sebagai praktisi pengobatan alternatif, yang dimana beliau pernah diminta untuk mengobati satu pasien yang ternyata pasien tersebut sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Penasaran sama kisahnya? Kita sapa dulu aja narasumber di sebelah gue ini. Halo Mas Ari. Halo. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah baik. Oke Mas, makasih banyak udah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke studinya Penatua Mas ya. Mas Ari nih tadi dari rumah di Karangtengah ya? Karangtengah. Perjalanan gimana Mas dari sana ke sini? Lancar aja sih karena udah malam ya. Karena udah malam juga ya. Dan gak hujan juga ya. Gak hujan juga. Oke Mas Ari, kita kan sebelumnya udah ngobrol nih di depan ya. Kalau Mas Ari mau bercerita tentang pengalaman Mas Ari mengobati pasien yang ternyata pasien itu udah meninggal 8 tahun yang lalu. Itu benar Mas? Betul. Ini kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya belum lama, sekitar 6 bulan yang lalu. 2023 berarti? 2023, tepatnya bulan Agustus. Oke, Agustus 2023 ya. Oke, ditahan cerita lengkapnya Mas Ari ya? Iya. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Dan buat kalian yang belum mensupport kami, tolong dibantu untuk klik tombol subscribe-nya agar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Oke Mas Ari, jadi seperti apa Pak cerita lengkapnya nih? Ya, buat pemirsa selamat datang di podcast Penatua. Oke, siap. Ya. Ini gue yang jadi hostnya apa lo sih? Iya, langsung ke ceritanya aja. Ya, oke deh. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ari, pekerjaan saya praktisi pengobatan energi prana. Iya, jadi saya menangani pasien-pasien basicnya sih keluhan medis, tapi dengan terapi prana yang tidak menyentuh badan. Pada saat itu saya belajar prana itu, saya barter sebetulnya. Barter keilmuan karena saya mengajar hipnotis dan orang ini guru prana. Guru prana. Akhirnya kita barter keilmuan. Pada saat belajar saya tidak percaya ilmu ini. Enggak, karena saya masih berpikir logis gitu. Nah, karena keinginan tahu saya berkembang gitu ya, lebih banyak, akhirnya saya coba memahami apa sih yang saya dapat dari meditasi dan dari olah nafas itu gitu.
Sampai hari ketiga saya belajar prana itu, tiba-tiba nggak jauh dari rumah saya ada yang sakit stroke, Mas. Oke. Itu awal saya megang pasien. Sakit stroke saya karena kesian sama dia, saya bilang, saya tidak punya pretensi yang macam-macam sama Bapak. Saya nggak minta bayaran apa-apa, izinin saya terapi ya. Nah, saya terapi dia setiap hari, selama 14 hari. Dari yang dia tangannya bengkok seperti ini, dan pakai kursi roda, ketika hari ke-18 dia sudah bisa jalan. Udah mulai normal, berangsur Normal, pulih ya. dan bisa jalan. Dari situlah pasien saya berangsur banyak. Karena dia cerita, teman-temannya saya sembuh gara-gara Mas Ari yang ngobatin. Ini Mas Ari. Akhirnya dari mulut ke mulut itu pasien saya banyak. Gitu. Nah, energi prana ini tidak seperti kita belajar gaib. Atau saya bukan dukun, Mas. Bukan. Iya. Bukan. Kayak belajar ilmu hitam Bukan. gitu ya. Nah, tapi semua orang bisa mempelajari ini. Nah, dalam pengalaman pengobatan saya banyak juga yang tadinya penyakit-penyakit medis akhirnya bersinggungan dengan yang non medis. Gitu. Dan itu ya bukan 1-2 kasus, sering. Sering ya. Sering. Jadi kayak kolaborasi antara penyakit medis dan memang ada Gangguan non medis medis. juga ya. Semua pengalaman pasien-pasien itu menurut saya punya kesan dan membangun diri saya ke arah yang lebih baik sih. Ke arah yang lebih baik artinya saya sadar sesama manusia itu kita harus saling membantu. Tidak cuma pekerjaan kita dihargai dengan uang. Iya. Tapi ketika orang lain membutuhkan kita untuk kita mengobati dia dan kita punya kesadaran bahwa kita tidak boleh menolak orang yang minta tolong ke kita. Untuk beberapa kasus saya menemuinya ya sering sih gitu, sering, tapi baru-baru 6 bulan ini, sekitar bulan Agustus, dan itu cukup membingungkan saya. Jadi ceritanya 6 bulan yang lalu, awal-awal Agustus itu saya dapat telepon sore-sore dari nomor yang nggak jelas gitu, karena tidak terdaftar pertemanan di WhatsApp sama saya. Saya tanya, ini dengan siapa? Dia memperkenalkan diri, namanya Asri. Saya tanya, Asri orang mana? Terus dia bilang, saya di desa dulu, daerah di Balaraja. Saya. Oh, Tangerang Plus. Tangerang Kabupaten. Nah, akhirnya saya tanya, kenal saya dari mana? Dia bilang, nggak penting Pak Ari, yang penting di dunia seperti ini saya pingin minta tolong dan saya tahu Pak Ari orang yang tepat. Akhirnya saya bilang, silahkan, ada masalah apa? Nah, dia ceritanya, seingat saya waktu itu ya, dia bilang kalau sehabis maghrib badan dia dan ibunya sakit. Saya tanya, sakitnya seperti apa? Gitu. Seperti tulang-tulang saya mau lepas. Gitu. Terus saya tanya, pernah berobat di dokter? Belum pernah. Gitu. Cuma beberapa kali mengikuti pengobatan di dokter, tapi hasilnya nggak maksimal. Dia tetap sakit. Akhirnya saya bilang, ya udah besok pagi ya saya ke sana. Gitu. Dia bilang nggak bisa. Kalau bisa habis maghrib ini ke rumah saya. Gitu. Saya sakit Pak, minta tolong. Nah, ya berbekal rasa kasihan sebetulnya sih. Saya tanya, di mana? Akhirnya dia ngasih alamat dan saya pergi ke sana. Saya pergi pakai kendaraan umum, naik angkot, tepat turun di desa yang dia bilang. Nah, saya turun sampai sana saya bingung. Ini kok isinya kebun-kebun semua gitu, nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Tanda-tanda kehidupan, tapi ya saya positive thinking ya. Karena saya pikir mana sih setan pakai WhatsApp gitu kan? Iya betul. Gitu. Akhirnya saya datang tuh, saya jalan gitu.
Saya sempat telepon dia, saya sudah sampai di depan gang. Dia bilang masuk aja Pak. Terus nanti ketemu pohon-pohon bambu, ada patok desa. Nanti Bapak nengok sebelah kanan, di sana ada rumah. Itu rumah saya. Nah saya jalan ngikutin apa yang dia suruh. Ternyata begitu dekat patok bambu dan ada pohon-pohon bambu itu, nggak ada rumah. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan herannya lagi, saya balik lagi ke jalan awal di gang itu, gitu. Kembali ke tempat awal. Oke. Betul. Nah, saya sampai 3 kali balik gitu. Muter. Saya bilang, aduh, saya kayak orang dikerjain ini. Akhirnya saya telepon lagi, diangkat sama dia. Dia bilang gini aja Mas Ari, saya di depan rumah deh, nanti kalau Mas Ari lewat saya dadah. Saya jalan, lewat pohon bambu, ada patok desa. Kok ndilalah saya lihat ada rumah di sana. Yang tadinya nggak ada. Itu berarti udah keempat kalinya nih? Iya, yang udah keempat kalinya. Yang tadinya nggak ada. Oke. Nggak ada. Akhirnya dia dadah. Mungkin karena capek ya, saya tidak berpikir logis gitu. Ya udahlah, saya samperin aja gitu. Saya samperin, saya bilang Asri ya. Sebelum dia memperkenalkan diri, saya malah tembak duluan. Iya. Asri ya? Iya, Mas Ari kan. Yaudah Mas, masuk. Dia bilang mau minum apa gitu. Dia buatin teh buat saya, kenalin ibunya. Saya tanya, sakitnya berapa lama? Udah setahun ini sakit. Nah akhirnya sampailah satu sesi terapi di situ. Saya terapi prana dari belakang badannya gitu. Nggak ada kejadian yang aneh. Nggak ada. Udah itu terapi ibunya, dan hari itu malam ya, hujan deras banget. Saya mulai takut gitu. Bukan takut setan, takut nggak bisa pulang. Iya benar, karena aksesnya ya. Iya, karena aksesnya itu. Terus dia bilang begini, Mas Ari, di sini angkot itu nggak sampai pagi. Mas Ari nginep aja ya di sini. Tuh, akhirnya saya iyakan. Ya sudahlah gitu. Tapi saya telepon istri saya dulu ya. Saya telepon istri saya bilang, nih aku nggak bisa pulang malam ini, hujan deras banget. Pulangnya besok pagi ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa gitu. Daripada di jalan juga ada apa-apa. Iya. Udahlah, saya nginep di tempat itu. Nginep di tempat itu juga nggak ada keanehan apa-apa. Semuanya wajar-wajar aja. Ya karena Asri ini ceweknya juga cantik Mas. Iya. Cantik, ya sedikit nakal lah saya ngeliatin badannya yang dia jalan. Ya sedikit nakal saya ngeliatin badannya, sampai dia duduk di sebelah saya tanya, parfumnya enak ya wanginya. Terus dia bilang, Mas mau? Saya dikasih parfumnya. Kasih. Nah terus sempat saya pakai, terus saya kantongin. Saya tidur. Ketika tidur, besok paginya saya kaget karena menjelang subuh dia sudah ngebangunin saya. Sholat subuh Mas, sholat subuh. Saya sholat subuh karena pikiran saya campur aduk ya. Takut ya istri bingung juga di rumah atau gimana. Saya buru-buru cepet-cepet pamit sama dia. Nah dia bilang begini sama saya tahu Mas Ari orang baik. Ya saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi dia ngasih duit 500.000 sama saya. Itu jumlah yang besar. Saya sempat balikin dia, ini kebanyakan. Saya ngambil 200.000, yang 300.000 saya taruh meja. Dia bilang enggak, semuanya buat Mas Ari doang. Akhirnya saya pamit Mas, pulang udah. Saya buru-buru karena pikiran saya ya ke istri aja kan. Takut istri pikirannya macam-macam. Nah sampai di rumah ketemu istri saya, dia lagi bersih-bersih di teras rumah. Dia tanya, kamu nggak pulang berapa hari, itu kemana aja? Maksudnya? Saya semalam nelpon dia kalau saya nginep di situ karena hujan. Dan pagi harinya saya pulang. Ternyata begitu sampai rumah, saya sudah pergi lebih dari 3 hari. Aduh, seriusan itu? Iya, saya kaget. Dan sampai saya bingung, saya ngelihat tanggal di handphone saya. Saya inget banget perginya gitu. Itu sudah selang 3 hari. Tanggalnya itu berubah. Dan bener tanggalnya Tanggalnya sesuai berubah. 3 hari. Heeh. Aduh. Itu.
Terus saya masih bertanya ini maksudnya apa gitu. Maksudnya apa? Cuma saya nggak tanya sama istri saya diem. Ini cerita ini maksudnya apa? Sampai saya ketemu pengalaman seperti ini. Lalu saya diam. Nah terus karena rasa pingin tahu saya hubungi nomor itu. Oke. Dan nomornya mati. Udah nggak aktif tuh? Enggak. Saya coba beberapa kali assalamualaikum juga centang satu mulu WhatsApp. Sampai besok pagi saya bilang sama istri saya, aku tuh penasaran cerita ini. Cerita ini apa sih maksudnya? Itu orang itu maksudnya apa? Terus aku dibawa kemana sampai 3 hari? Baru kembali lagi ke sini setelah 3 hari aku pergi kan. Padahal nginepnya di sana cuma semalam. Iya. Gitu. Nah akhirnya saya pagi-pagi ke sana lagi. Sana sampai tempat yang saya turun dari angkot, desanya sama. Saya jalan ke tempat yang semula. Saya lihat ada patok desa, ada pohon-pohon bambu, dan ternyata nggak ada rumah. Nggak ada lagi rumah? Nggak ada. Nah saya bingung, saya muter, ada warung di situ, saya ke warung. Ketemulah ibu yang punya warung itu yang lagi jualan. Ini saya merinding ceritanya. Iya. Dia bilang gini, ada apa Den? Saya tanya, ibu rumah teman saya Asri yang di situ mana? Terus ibu itu langsung ngomong, Astagfirullahaladzim Den. Gitu. Saya tanya, kenapa? Aden waktu 3 hari yang lalu ngapain di tempat itu sendiri? Di tanah itu sendiri, Aden ngomong sendiri. Hah? Saya sendirian. Oh Dia jadi lihat. si ibu itu Ngelihat. Aduh. Saya sendirian gitu ya di tanah itu, saya ngomong sendiri, saya tidur sendiri di sana. Nah herannya kan malam itu hujan Mas. Kalau hujan saya tidur di tanah harusnya baju saya basah dong. Ya kan? Baju saya kotor. Ini bersih. Dan saya nginep di suatu rumah. Nah akhirnya saya cerita pengalaman saya. Rame lah itu kampung. Rame. Sampai ibu itu bilang, Asri yang mana sih? Emang di sini ada yang namanya Asri. Nah, tiba-tiba ada yang namanya Pak Ustadz siapa ya? Lupa saya lah gitu. Dibilang, Asri yang ini bukan, bentar dia. Akhirnya dia ngambil foto. Foto di rumah dia ditunjukin. Ini ada orang sini namanya Asri, ini bukan itu. Saya ingat banget dan cantiknya sama di foto itu. Saya bilang, iya ini orangnya. Di mana dia sekarang? Semua orang diem Mas. Dia bilang, Pak Ustadz itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Aduh, 8 tahun Pak? Iya. Saya nggak takut, tapi kok terbersit saya malah sedih gitu. Iya. Mungkin saya jatuh cinta kali ya. Iya. Jadi ngerasa kehilangan. Ada rasa kehilangan. Iya. Wah saya sedih gitu. Sedih, saya cuma diem gitu. Saya tanya, ini bener nggak sih? Bener. Ini bukan orangnya, iya. Terus tanah itu, saya tanya, tanah itu udah ada yang beli Mas. Gitu. Bukan milik keluarganya Asri lagi. Oke. Itu. Nah jadi sebelumnya berarti memang ada rumahnya si Asri di situ? Ada. Sebelum tanah itu dijual sama rumah. Oke. Jadi pas Mas Ari kesana udah tinggal tanah lapang berarti? Iya. Aduh, gokil sih. Nah, terus pada saat si Mbak Asri ini kan tadi Mas Ari sempat cerita ibaratnya terkesima lah ya sama wangi parfumnya ya. Kan dikasih tuh ya? Dikasih. Ada fisiknya? Jadi dikasih itu ya. Saya baunya wanginya enak sekali tuh. Enak sekali, malah istri saya suka. Dia pakai, bahkan sama teman-temannya ditanya, lu beli parfum di mana? Baunya enak. Saya bilang itu punya suami gue gitu. Nah, itu menjelang itu cerita itu saya punya pasien cerebral palsy. Yang sebelumnya saya nggak pernah punya pengalaman ngobatin penyakit cerebral palsy. Cerebral palsy itu orang yang sakit stroke yang mulutnya mencong. Oh, oke. Menyon ya. Ya. Entah kenapa kok hati saya ngerentek dengan parfum itu gitu. Ada pasien saya tidak mengobati dia dengan prana. Tapi saya suruh kakinya, telapak kakinya saya olesin parfum itu aja. Saya bilang sama orang tuanya, kebetulan pasien saya perempuan ya. Iya. Saya bilang, ibu nanti sore anaknya juga udah baik. Nah kebetulan pas sore itu ibunya nelpon saya. Anak saya mulutnya sudah baik Pak. Normal lagi? Normal lagi.
Nah, parfum itu sering saya bawa kemana-mana kok dilalah tinggalan. Berarti pada saat itu pas balik itu memang fisiknya ada itu Ada. parfum. Bukan cuma parfum, Mas. Malam itu dia ngasih kue. Hmm. Kue mangkok, tahu ya kue mangkok jajanan pasar itu. Nyuguhin saya. Saya kan orangnya rada usil ya. Jadi pas dia pergi, kue mangkok itu saya masukin 3 biji dalam tas. Buat bekal perjalanan. Iya, oke. Iya. Pas sampai rumah ya saya lihat ya, tetap jadi kue mangkok, malah saya makan kok. Masih ada? Masih malah saya makan. Nah, istri saya ngeledek, udah tahu ceritanya gitu, masih dimakan loh. Tapi ya tetap saya makan. Ada yang lewat. Ada. Oke. Mas Hari sempat nyari tahu nggak Mas? Atau mengkonfirmasi ke warga sekitar, sempat nggak penasaran, maksudnya kayak pengen tahu nih penyebab si Mbak Asri dan ibunya ini meninggal kenapa? Ya, waktu saya kembali ke sana, pada saat diceritakan bahwa saya ada di tanah itu sendirian, tidak terbersit apa-apa buat menyelidiki sih sebetulnya. Yang ada pada saat itu cuma saya bingung, kok bisa ya kejadian seperti ini gitu. Sehingga Dan nyangkal iya, dan cerita itu menurut saya kan nggak masuk akal gitu. Masa saya ada di tanah itu sementara saya tinggal di dalam rumah gitu, ya kan? Dan malam itu hujan, harusnya baju saya kan basah. Iya. Ini kering sama sekali dan bersih. Nah, cerita seperti itu, saya tuh masih bingung, apa saya yang gila atau saya ngimpi atau apa? Enggak. Setelah itu kan Mas Ari kan kita balik lagi ke awal cerita nih ya, yang dimana setelah Mas Ari mengobati Mbak Asri ini, kan Mbak Asri sempat memberikan uang. Iya, uang. Nah itu uangnya hilangkah atau berubah jadi dawon atau seperti apa? Nah, begitu saya sampai rumah, pertanyaan itu justru yang mengganggu pikiran saya sebetulnya. Ya, karena bukan hanya uang, ada beberapa barang. Contohnya parfum, ada kue yang dia ambil saya masukin tas, dan juga uang. Nah, yang pertama kali saya periksa uang, ya mungkin gue terlalu matre kali ya. Iya. Jadi iya, yang gue lihat duitnya dulu. Gitu. Duitnya masih ada gak? Ternyata masih ada 500.000. Masih ada? Masih ada. Gitu. Masih ada 500.000 dan saya lihat, oh, saya ngumpetin kue mangkok waktu itu 3 biji, masih ada juga. Dan parfumnya juga masih ada. Lengkap tuh. Lengkap. Ya setelah kejadian itu nggak ada cerita yang khusus atau spesial tentang Asri lagi, nggak ada. Cuma beberapa kali saya seperti ngimpiin dia dan dia senyum. Oke Mas Ari, Mas sama ini pada saat Mas Ari di tempatnya almarhum Mbak Asri ini kan 3 hari. Saya ngerasain ini cuma semalam. Iya, saya malam-malam tidur di sana, ngomong sendiri dan dia pulang. Oke. Keesokan harinya saya udah nggak ada di situ lagi katanya. Tapi begitu saya pulang ke rumah, ternyata saya sudah nggak pulang ke rumah 3 hari. Oh, jadi posisi ibu warung ini melihat Mas Ari ini sekali? Iya, pas malam-malam itu. Dan warga sekitar tuh nggak ada yang? Nggak ada. Berarti memang si ibu warung yang jadi saksi ya? Wah, ibu the best nih, bukan Mas Ari sendirian ya, ngomong sendiri ya. Oke. Nah, Mas sama terakhir nih Mas, setelah kejadian itu, pernah nggak ada kejadian lagi yang dimana kayak Mas Ari ini diingetin atau ditemuin lagi sama sosok Asri ini? Enggak. Ya secara khusus, secara zohir gitu ya, mungkin rohnya atau apanya, enggak. Tapi saya didatangin di mimpi. Di mimpi beberapa kali dia hadir, cuma senyum terus. Itu saya sempat bangun dari tidur saya dan ruangan saya wangi itu. Wangi gitu. Wanginya wangi apa? Wangi parfum yang dia kasih ke saya. Oh, kayak menandakan dia Iya. Gitu. Nah, setelah itu udah nggak pernah. Ya, yang mungkin agak so sweet ceritanya, dia bilang, kamu jangan sedih, terima kasih ya. Gitu. Oh, terima kasih. Iya, dia cuma bilang kamu gak usah sedih, terima kasih banyak ya. Gitu. Dia nggak bilang itu kalau dia rindu juga. Enggak ya. Berarti kalau goib juga jaim juga Pak ya. Iya, jaim.
Yang konyol ya gue bisa cinta sama Itu sekali padahal Pak ya, baru sekali. tapi ya bener cantik mas, cantik. Aslinya pun almarhum Asri ini memang cantik dan Dari foto yang si Pak Ustadz itu. iya. Pak Ustadz tanya, orangnya cantik kan? Cantik. Cantik. Oke Mas Hari, mungkin kita bisa kirimin doa ya ke Mbak Asri ya. Semoga Kita bisa hadiahin Fatihah sebagai Iya. dia supaya dia husnul khotimah di Iya, sana. betul. Semoga juga kenangan hidup dia semasa menjadi orang, menjadi manusia tetap berkesan buat orang-orang desanya. Iya. Gue sedih jadinya. Iya. Karena memang ya real banget ngerasainnya ya, pastilah ya. Oke Mas Hari, makasih banyak udah mau datang ke sini ya Mas Hari ya, dan berbagi kisahnya kepada kita semua ya. Iya mas, sama-sama. Oke Mas Hari, ada yang mau disampaikan nggak ke penonton Penatua di rumah? Jadi begini, kisah misteri itu atau kisah mistik bukan berarti kita harus berhadapan dengan bentuk pocong atau sundel bolong dan apa. Iya. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita juga ada di sini, ya kan? Ya mereka hidup berdampingan dengan kita, beda dimensi sama kita, ya cuma memang keberadaan mereka harus kita akui dan harus tetap kita hormati keberadaan. Gitu. Karena memang agama kita mengajarkan kita untuk mempercayai hal-hal gaib. Goy. Oke Mas Hari, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, waktunya Mas. ya Mas Hari ya. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdikul dari Penatua dan Mas Hari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.